이 기세를 몰아서 태국 이시 감독님과도 멋진 경기 adalah satu peluang yang terbaik untuk saya meneruskan karier di Pelik. I think the level of the players is good, and we had to win a tournament. Kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Info lengkap dan update timnas hari ini. Yakin menang hadapi Garuda, Malaysia minta jaminan keselamatan di Jakarta. Gerald van den Burg tegas coret 5 pemain timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Update kasus perundungan pemain timnas Indonesia. Liburan di Bali, Justin Hubner mesra dengan Jennifer Koppen. Persib Bandung rekrut bek timnas Indonesia Shane Petinama. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Yakin menang hadapi Garuda, Malaysia minta jaminan keselamatan di Jakarta. Pertarungan sengit antara Indonesia U23 melawan Malaysia U23 pada ASEAN Cup U23 2025 dipastikan menjadi salah satu laga paling panas dan mendebarkan yang akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK Jakarta pada 21 Juli 2025 mendatang. Atmosfer panas dan rivalitas klasik kedua negara ini membuat tensi menjelang laga semakin memanas bahkan sebelum peluit pertandingan ditiupkan. Karena ketegangan tinggi ini, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM secara resmi meminta jaminan keselamatan kepada PSSI selama mereka berada di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas potensi situasi panas yang mungkin terjadi selama Harimau Muda bertanding di kandang Garuda Muda di tengah sorakan puluhan ribu supporter merah putih yang haus kemenangan atas rival lamanya tersebut. Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengungkapkan bahwa PSSI telah memberikan jaminan keamanan penuh kepada skuad Malaysia U23 selama mereka berada di Jakarta. FAM juga sudah membuat persiapan rapi dengan PSSI untuk bekerja sama memastikan pertandingan ini berjalan baik karena kita berada di grup yang sama pada edisi kali ini, ungkap Datuk Nur Azman dilansir dari Berita Harian. Namun pasukan kita juga sudah mendapat jaminan keselamatan selama berada di sana Jakarta nanti. Tambahnya dengan nada yang tetap meyakinkan bahwa Malaysia tidak gentar meski akan bermain di kandang Garuda. Turnamen ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 15 hingga 29 Juli di Jakarta dan Bekasi dengan Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun, duel Indonesia versus Malaysia menjadi laga yang paling dinantikan dan diprediksi menjadi puncak tensi persaingan fase grup. Laga panas ini akan menjadi laga terakhir grup A yang bisa saja menentukan nasib kedua negara untuk lolos ke babak semifinal. Berita Harian turut mengingatkan publik akan insiden-insiden panas ketika Malaysia bertandang ke Indonesia, seperti Piala AFF 2010, SEA Games 2011, hingga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar pada 2018 silam, di mana atmosfer stadion penuh dengan tekanan luar biasa. Hal ini membuat FAM tidak ingin mengambil risiko demi keselamatan pemain dan ofisial mereka saat menghadapi Indonesia di depan puluhan ribu pendukung fanatik Garuda. Meski demikian, di sisi lain, pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zaim, mencoba meredam ketegangan dengan nada merendah menyebut timnas Indonesia U23 sebagai kandidat juara ASEAN Cup U23 2025. Tuan rumah selalu diunggulkan dalam laga ini apalagi mereka mendapat dukungan supporter, kata Nafuzi Zaim. Pada pandangan saya, mereka adalah kandidat juara karena beraksi di kandang sendiri. Namun Nafuzi juga menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menyerah sebelum bertanding dan siap menghadapi tantangan di Jakarta. Apapun itu, kita selalu siap dengan tantangan yang datang dalam pertandingan nanti saat lawan Indonesia. Target kita tentu masuk ke final secara pribadi, kita fokus laga demi laga, ujarnya. Sasaran awal kita adalah lolos babak gugur, kemudian baru berpikir ke final, tambah sang pelatih dengan keyakinan membara. Pertandingan melawan Indonesia bukan hanya sekadar laga biasa bagi Malaysia, melainkan laga penuh gengsi yang selalu memantik emosi dan ambisi untuk menang. Dengan dukungan ribuan supporter Garuda yang dipastikan akan memadati SUGBK, atmosfer laga ini akan menjadi ujian mental sesungguhnya bagi Harimau Muda. Sementara itu, bagi Garuda Muda, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan dominasi mereka sebagai tuan rumah dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama di ASEAN. Tidak hanya di dalam lapangan, tensi panas juga mulai terasa di media sosial antara pendukung kedua negara yang saling berbalas komentar, prediksi, dan meme jelang pertandingan tersebut. Publik Indonesia berharap para pemain muda Garuda dapat tampil maksimal, mengalahkan Malaysia dengan skor meyakinkan, dan mengamankan tiket ke semifinal sekaligus menjaga kehormatan di kandang sendiri. Sebaliknya, para pendukung Malaysia yakin Harimau Muda akan memberi kejutan dengan menaklukkan Garuda Muda di depan pendukung mereka sendiri, membawa pulang 3 poin penuh dan membuka jalan mereka menuju partai final ASEAN Cup U23 2025 sesuai target yang ditetapkan FAM.
Situasi semakin menarik karena kedua tim memiliki kekuatan muda yang sedang naik daun, dengan Indonesia memiliki pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Arhan Kaka. Sementara Malaysia datang dengan pemain-pemain muda mereka yang haus pengalaman internasional. Kedua tim juga akan datang dengan semangat tinggi karena hasil laga ini bisa menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemuncak grup dan siapa yang terancam gagal melaju ke babak gugur. Dengan latar belakang rivalitas panjang, tekanan supporter, dan harga diri negara, pertandingan Indonesia versus Malaysia ini diprediksi akan berjalan keras dan penuh emosi. Namun, satu hal yang pasti, di balik panasnya tensi laga, keselamatan pemain dan ofisial tetap menjadi prioritas utama agar sepak bola tetap menjadi ajang sportivitas dan pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Kini, semua mata tertuju pada Jakarta, tempat ribuan supporter akan memenuhi stadion dengan teriakan dan dukungan tanpa henti untuk Garuda Muda. Apakah Malaysia akan berhasil melewati tekanan dan pulang dengan kemenangan, atau Garuda Muda akan menegaskan dominasi mereka di tanah sendiri? Yang pasti, ASEAN Cup U23 2025 akan menjadi panggung penuh drama, tensi, dan semangat tak tergoyahkan demi mengangkat harga diri bangsa di kancah sepak bola Asia Tenggara. Gerald van den Burg tegas coret 5 pemain timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan timnas Indonesia U23 yang sedang bersiap menghadapi Piala AFF U23 2025 di Jabodetabek pada Juli mendatang. Sang pelatih Gerald van den Burg dengan tegas mengambil langkah tegas mencoret 5 pemain dari skuad Garuda Muda, memupuskan mimpi mereka untuk tampil membela merah putih di depan publik sendiri. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Van den Burg, pelatih berpaspor Belanda yang dikenal tegas dan teliti, harus memangkas skuad yang awalnya berisi 30 pemain menjadi hanya 23 pemain sesuai regulasi Piala AFF U23 2025. Sebuah keputusan berat namun harus diambil demi mempersiapkan tim terbaik untuk bertarung di rumah sendiri di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang haus akan gelar juara. Sejak 20 Juni 2025 lalu, para pemain muda Indonesia sudah berkumpul di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan intensif yang akan berlangsung hingga 14 Juli 2025. Mereka berlatih keras, berpeluh setiap hari, mengejar satu mimpi yang sama, mengenakan jersey merah putih dan mengibarkan bendera Indonesia setinggi mungkin di tanah sendiri. Namun kenyataan pahit harus diterima oleh sebagian pemain yang harus rela namanya dicoret dari daftar skuad. Hingga lebih dari sepekan pemusatan latihan berjalan, sudah 2 nama yang lebih dulu terdepak dari skuad, Husna Al-Malik dan Sheva Sanggasi, 2 penjaga gawang muda penuh potensi. Mereka harus rela menerima kenyataan pahit, mundur dari persaingan demi tempat utama, meskipun keduanya telah menunjukkan dedikasi tinggi selama latihan. Kini, hanya tersisa 28 pemain yang masih berjuang mempertahankan tempat mereka dalam skuad, dengan tekanan yang semakin besar karena masih akan ada 3 pemain lagi yang akan dipulangkan sebelum turnamen dimulai. Situasi ini membuat Van den Burg harus memutar otak lebih keras, bukan hanya sekadar memilih pemain dengan kemampuan terbaik, tetapi juga memastikan mereka siap secara mental menghadapi tekanan besar bertanding di Piala AFF U23 2025. Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah, dan publik tentu menuntut Garuda Muda tampil menekan sejak menit pertama, menang di setiap pertandingan dan akhirnya mengangkat trofi di Gelora Bung Karno. Turnamen yang akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli 2025 ini akan menjadi ajang pembuktian generasi muda sepak bola Indonesia. Di fase grup, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam U23, Filipina U23, dan rival abadi Malaysia U23. Di atas kertas, Brunei memang bukan lawan yang terlalu menakutkan, tetapi Filipina dan Malaysia dipastikan akan menjadi ganjalan serius bagi langkah Indonesia menuju semifinal. Pertandingan pertama Garuda Muda akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 15 Juli 2025 melawan Brunei Darussalam U23, sebuah laga wajib menang untuk membangun momentum positif. Setelah itu, laga tak kalah penting menanti menghadapi Filipina U23 pada 18 Juli, sebelum akhirnya bentrok panas melawan Malaysia U23 pada 21 Juli 2025 dalam laga yang diprediksi akan penuh emosi. Perjuangan untuk menjadi juara Piala AFF U23 2025 tidak akan mudah, sebab hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan melaju ke semifinal. Dengan jadwal yang padat dan tensi tinggi, Van den Burg harus benar-benar memilih pemain dengan kombinasi mental baja, fisik prima, serta kemampuan teknis dan taktik yang mumpuni. Coretan nama pemain ini menjadi pengingat keras bahwa dunia sepak bola bukan sekadar tentang impian, tetapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Para pemain yang terpaksa dipulangkan mungkin merasa kecewa, tetapi mereka telah menjadi bagian dari perjuangan Garuda Muda dan tetap akan menjadi aset penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sementara itu, bagi mereka yang masih bertahan, setiap sesi latihan adalah pertarungan untuk menunjukkan siapa yang layak membela merah putih di atas lapangan saat jutaan mata rakyat Indonesia menyaksikan mereka berjuang. Mereka tahu, membawa nama Indonesia bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan segenap jiwa.
update kasus perundungan pemain timnas Indonesia. Kasus perundungan kepada pemain timnas Indonesia Beckham Putra terus memanas dan menjadi sorotan publik. Berawal dari unggahan sebuah akun Facebook bernama Sukabumi Alam Eksplorasi yang diduga melakukan penghinaan dan perundungan kepada Beckham Putra, kini kasus ini sudah masuk jalur hukum setelah dilaporkan oleh para bobotoh ke pihak berwajib. Beberapa hari lalu, suasana di Mapolres Sukabumi Kota tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah bobotoh dengan wajah serius mendatangi kantor polisi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikole, Sukabumi. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk menuntut keadilan atas penghinaan yang diterima salah satu bintang muda timnas Indonesia, Beckham Putra, yang selama ini mereka banggakan dan bela sepenuh hati. Kami menduga penghinaan ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal melalui akun Facebook Sukabumi Alam Eksplorasi. Tegas Firman Alamsyah, salah satu perwakilan bobotoh dengan nada penuh emosi saat diwawancarai. Dalam unggahannya, akun tersebut secara terang-terangan melakukan bullying kepada Beckham Putra. Ini bukan hanya melukai Beckham sebagai pemain, tapi juga melukai hati kami para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia, tambahnya. Setelah laporan resmi dibuat, kasus ini langsung menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak pihak yang ikut geram dan akhirnya melaporkan akun tersebut ke pihak Facebook hingga akhirnya akun Sukabumi Alam Eksplorasi menghilang dari platform tersebut. Diduga kuat hilangnya akun tersebut akibat serbuan laporan dari para pengguna media sosial yang tidak terima Beckham Putra dirundung dengan kata-kata kasar dan penghinaan. Namun yang membuat kasus ini semakin dramatis adalah unggahan terakhir akun tersebut sebelum hilang yang terkesan menantang dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Astagfirullah dilaporkan guys, tulis akun tersebut dengan nada sarkas. Gak habis pikir Mimin salahnya di mana coba? Lanjutnya, bahkan akun tersebut dengan santai menyatakan, padahal kalau dilihat delik perkara Mimin tidak melanggar UU ITE. Pernyataan tersebut justru memancing kemarahan banyak netizen yang menilai admin akun tersebut sama sekali tidak memiliki rasa empati. Di tengah panasnya kasus ini, muncul pula video klarifikasi yang diduga dari admin akun Sukabumi Alam Eksplorasi. Namun setelah diusut oleh para bobotoh, video itu ternyata bukan berasal dari admin sebenarnya, melainkan video orang lain yang dicatut untuk mengaburkan kasus ini. Hal ini semakin memperkeruh suasana, membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok di balik akun tersebut yang dengan berani menghina pemain timnas Indonesia. Kasus ini bermula ketika Beckham Putra bermain untuk timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang yang berakhir dengan skor 0-6. Kekalahan tersebut memang menyakitkan, namun bukan alasan untuk melakukan penghinaan kepada pemain yang sudah berjuang di lapangan demi mengharumkan nama Indonesia. Banyak yang menilai bahwa perundungan semacam ini justru akan membuat mental pemain muda hancur dan mematikan semangat mereka untuk terus berkembang. Sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta mereka kepada Beckham Putra dan sepak bola Indonesia, para bobotoh menuntut agar pelaku penghinaan segera diusut dan ditangkap. Sebagai warga Sukabumi, kami merasa nama Sukabumi baik kota maupun kabupaten tercoreng akibat ulah akun ini, tegas Firman dengan wajah serius yang mencerminkan keresahan mendalam. Ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kami ingin terduga pelaku ini segera ditangkap agar mendapatkan efek jera dan sanksi sesuai hukum, tambahnya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa media sosial bukan tempat untuk menebar kebencian dan penghinaan, terlebih kepada pemain yang sedang berjuang untuk merah putih. Para pemain timnas Indonesia adalah aset bangsa, mereka butuh dukungan, bukan cacian. Jika mereka gagal, kita sebagai pendukung semestinya memberi semangat, bukan malah menjatuhkan. Kini publik menantikan langkah tegas dari pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus ini. Apakah pelaku penghinaan akan segera terungkap dan ditangkap? Apakah ini akan menjadi peringatan keras bagi akun-akun media sosial lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial? Yang jelas, para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia tidak akan tinggal diam ketika pemain kesayangan mereka dirundung tanpa dasar yang jelas. Mereka siap membela pemain timnas Indonesia dari serangan hinaan yang tidak bertanggung jawab demi menjaga martabat pemain dan sepak bola Indonesia di mata dunia. Liburan di Bali, Justin Hubner mesra dengan Jennifer Koppen. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang akrab disapa Jusa, sedang menikmati libur panjangnya dengan cara yang benar-benar bikin iri banyak orang. Setelah menjalani jadwal padat bersama timnas Indonesia dan sempat terbang ke Jepang, Jusa akhirnya memilih pulang ke tanah air, tepatnya ke Bali, untuk melepas penat sekaligus mengisi ulang energinya. Namun, bukan hanya soal pantai indah dan sunset Bali yang memikat. Liburan Justin kali ini justru menjadi sorotan panas publik karena ia terlihat mesra bersama aktris cantik Jennifer Koppen. Momen kebersamaan mereka mulai terkuak ke publik ketika Justin dengan santai mengunggah video di akun TikTok pribadinya @justinhubner5 pada Rabu lalu. Dalam video tersebut, mereka tampak tersenyum, tertawa, dan menikmati setiap detik liburan dengan suasana santai dan bahagia. Uniknya, Justin menambahkan tagar nama Just Friend dalam unggahannya, seolah ingin menegaskan bahwa mereka hanya berteman. Tetapi netizen justru ramai berspekulasi kalau mereka tampak terlalu serasi untuk sekadar teman biasa. Bukan hanya berdua, kedekatan Justin dan Jennifer juga semakin terlihat saat mereka menghabiskan waktu bersama Kamari, anak dari Jennifer Koppen. Dalam sebuah video lain yang tak kalah menggemaskan,
Justin terlihat menemani Jennifer dan Kamari saat mereka mengunjungi kebun binatang di Bali. Mereka menikmati aktivitas face painting bersama Kamari yang tampak sangat ceria dan antusias. Kamari bahkan terlihat bergoyang lucu sebelum wajahnya mulai dilukis, dan saat proses face painting berlangsung, Kamari duduk manis sambil terus tersenyum melihat wajahnya dicat dengan berbagai warna ceria. Momen kebersamaan ini memperlihatkan sisi lain dari seorang Justin Hubner yang biasanya dikenal garang saat bertanding membela merah putih di lapangan hijau. Di balik tegasnya wajah pemain belakang timnas Indonesia ini, ada sisi hangat dan lembut saat ia menghabiskan waktu dengan anak kecil, memperlihatkan bahwa ia bukan hanya pemain profesional, tapi juga sosok yang peduli pada keluarga dan lingkungan sekitar. Libur tengah tahun memang menjadi momen berharga bagi para pemain diaspora timnas Indonesia untuk sejenak melepas penat dari ketatnya jadwal pertandingan dan latihan. Sambil menikmati liburan, mereka tetap berusaha menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap bugar menghadapi persaingan ketat kualifikasi Piala Dunia dan turnamen besar lainnya. Seperti Shandy Walsh yang tetap disiplin menjalani latihan meski sedang liburan, Emil Audero yang memilih bermain bola di lapangan pasir Lombok sambil menikmati suasana pantai yang menenangkan, hingga Jay Itzes yang terlihat menghabiskan liburan di Dubrovnik, Kroasia sembari membagikan momen Beckham kecil yang mengenakan jersey Venezia sebagai bentuk kebanggaan keluarga. Tak ketinggalan, dua bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh, juga turut mencuri perhatian publik dengan aktivitas liburan mereka. Marcelino terlihat tetap berlatih di lapangan kecil bersama anak-anak sekitar, sedangkan Ronaldo Kuateh membagikan momen keakraban dengan keluarga besarnya di kampung halaman. Momen ini mengajarkan kepada para penggemar bahwa menjadi pemain profesional bukan hanya soal tampil gemilang di pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga disiplin dan membangun karakter yang kuat di luar lapangan. Liburan memang menjadi ajang istirahat, tapi bagi para pemain timnas Indonesia, ini adalah waktu emas untuk memperkuat motivasi, koneksi pribadi, dan menjaga keharmonisan dengan orang-orang terdekat. Mereka sadar bahwa menjaga mental dan fisik adalah aset penting untuk membawa Indonesia bersaing di level tertinggi sepak bola Asia bahkan dunia. Terlebih dengan jadwal internasional yang semakin padat dan persaingan kualifikasi yang semakin ketat, kesiapan para pemain diaspora menjadi kunci keberhasilan Garuda di masa depan. Dan tentu saja sorotan utama kali ini tetap pada Justin Hubner dan Jennifer Koppen yang tengah menikmati kebersamaan mereka di Bali. Mereka tampak menikmati setiap detik liburan mereka dengan penuh tawa dan kehangatan. Bali menjadi saksi momen kebahagiaan mereka yang dibagikan ke publik, dan netizen pun tak berhenti memberikan komentar penuh doa dan candaan untuk hubungan keduanya. Liburan di Bali ini menjadi bukti bahwa meski berada di puncak ketatnya jadwal sebagai pemain sepak bola profesional, Justin Hubner tetap tahu cara menikmati hidup dengan bijak dan penuh rasa syukur, menunjukkan sisi humanis seorang pemain yang mampu menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadinya. Para penggemar berharap bahwa setelah liburan ini, Justin Hubner akan kembali ke lapangan dengan semangat baru, membawa aura positif untuk timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi laga-laga penting di masa depan. Persib Bandung rekrut bek timnas Indonesia Shane Petinama. Kabar mengejutkan kembali menggema di sepak bola Indonesia. Persib Bandung, raksasa Liga 1 yang terkenal dengan ketajamannya dalam berburu pemain top, dikabarkan tengah membidik nama besar untuk memperkuat barisan pertahanan mereka musim depan. Dan sosok yang menjadi sorotan kali ini adalah Shane Petinama, bek kiri timnas Indonesia berdarah Maluku Belanda yang kini sedang ramai dibicarakan akan segera mendarat di Kota Kembang. Shane Petinama, pemain berusia 26 tahun dengan kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya, menjadi perbincangan panas setelah Edo Febriansyah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Kepergian Edo meninggalkan lubang besar di sektor bek kiri Persib, dan Shane Petinama muncul sebagai kandidat paling ideal untuk mengisi posisi tersebut. Situasinya semakin menarik karena saat ini Shane Petinama berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klub Belgia KAS Eupen pada Mei 2025 lalu. Kabarnya, minimnya menit bermain membuat Petinama memutuskan untuk mencari tantangan baru demi mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten, terlebih dengan target menjaga performa untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Ketertarikan Persib Bandung terhadap Petinama bukan tanpa alasan. Klub kebanggaan Bobotoh ini tengah bersiap untuk membentuk skuad yang solid dan tajam demi target juara musim depan. Dengan pengalaman Eropa dan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, Shane Petinama diyakini akan menambah kekuatan lini pertahanan Persib sekaligus memberikan opsi serangan dari sisi sayap dengan overlap khasnya yang agresif. Banyak yang menilai bahwa bergabung dengan Persib Bandung akan menjadi pilihan yang tepat bagi Shane Petinama. Dengan bermain di Persib, Petinama akan memiliki peluang besar menjadi pemain inti dan mendapatkan menit bermain reguler yang selama ini sulit ia dapatkan di luar negeri. Hal ini tentunya akan sangat baik untuk menjaga kebugaran dan performanya agar tetap dalam kondisi terbaik saat dipanggil membela Garuda di berbagai ajang internasional. Namun, semua kabar ini masih sebatas rumor panas yang belum terkonfirmasi. Baik pihak Persib Bandung maupun Shane Petinama sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar yang sudah terlanjur menyebar di kalangan bobotoh dan pecinta sepak bola nasional ini. Banyak yang penasaran
penasaran apakah benar Persib akan segera mengumumkan kedatangan Petinama sebagai bagian dari revolusi skuad mereka. Di media sosial, para bobotoh sudah mulai ramai membicarakan potensi kedatangan Shane Petinama. Tidak sedikit yang membayangkan bagaimana kekuatan Persib Bandung akan semakin menakutkan dengan hadirnya pemain berpengalaman Eropa seperti Petinama di sektor kiri. Ada pula yang berharap dengan datangnya Petinama, lini belakang Persib akan semakin kokoh dan seimbang dalam bertahan maupun menyerang. Jika transfer ini benar terjadi, ini akan menjadi sinyal kuat bahwa Persib Bandung serius dalam target mereka untuk kembali mengangkat trofi Liga 1 dan mempersembahkan gelar untuk para bobotoh yang selalu setia mendukung mereka. Petinama akan menjadi tambahan amunisi penting untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim depan, sekaligus memperlihatkan bahwa Liga Indonesia kini mulai menarik minat pemain diaspora timnas untuk pulang dan membela klub lokal. Namun, hingga saat ini para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan rasa penasaran tinggi. Apakah Shane Petinama akan benar-benar berlabuh di Bandung untuk mengenakan seragam biru kebanggaan Persib? Ataukah Petinama akan memilih petualangan lain di Eropa demi menjaga persaingan di level tertinggi? Yang pasti, rumor panas ini membuat para bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air deg-degan menunggu pengumuman resminya. Kehadiran pemain timnas Indonesia seperti Shane Petinama akan membawa warna baru di Liga 1, meningkatkan kualitas permainan, dan menjadi inspirasi bagi pemain muda bahwa bermain di Liga Domestik juga dapat menjadi pilihan tepat untuk menjaga performa sambil memberikan kontribusi nyata untuk sepak bola Indonesia. Layak untuk dinanti kemanakah akhirnya Shane Petinama akan berlabuh, Persib Bandung atau Eropa? Waktu yang akan menjawab. Polemik Tom Haye gabung klub Liga 1 Indonesia. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air. Polemik panjang soal Tom Haye yang santer dikabarkan akan memperkuat salah satu klub Liga 1 Indonesia musim depan ternyata berakhir dengan keputusan yang dramatis dan penuh tanda tanya. Alih-alih bergabung dengan klub Liga 1 dan pulang kampung untuk membela tim di Liga Domestik, Tom Haye justru memilih untuk tetap berpetualang di Eropa mengejar mimpi besarnya yang belum usai. Ya, kabar beredar luas bahwa Tom Haye secara halus menolak tawaran menggiurkan dari Liga 1 Indonesia demi bergabung dengan salah satu klub papan atas Liga Prancis, OGC Nice, untuk musim 2025-2026. Pilihan yang tidak mudah tapi menandakan tekad besar sang gelandang elegan timnas Indonesia ini untuk tetap menguji kualitasnya di level tertinggi Eropa. Bahkan, keputusan Haye ini sempat memancing emosi netizen Indonesia yang sudah membayangkan akan melihat aksinya secara langsung di Stadion Liga 1. Namun harus pupus setelah sang pemain mengambil keputusan mengejutkan. Drama kepindahan Tom Haye ke OGC Nice semakin menguat setelah publik dikejutkan dengan beredarnya foto sang pemain saat terlihat mendarat di Bandara Nice Côte d'Azur, Prancis. Dengan tas hitam dan hoodie yang ia kenakan, Haye terlihat berjalan santai namun penuh keyakinan, seolah membawa mimpi besarnya yang belum selesai. Sorot mata penuh semangat itu menunjukkan bahwa pemain keturunan Belanda Indonesia ini sedang mempersiapkan diri untuk babak baru dalam kariernya. Sebenarnya, ketertarikan OGC Nice pada Tom Haye bukanlah hal baru. Klub berjuluk Legend ini disebut telah lama mengamati perkembangan Haye, bahkan sejak sang pemain menyelesaikan kontraknya bersama SC Heerenveen pada 2023 lalu. Saat itu, OGC Nice sempat mengirim pemandu bakat mereka langsung ke Belanda demi memantau dan membujuk Haye agar mau berlabuh di Ligue 1. Namun, Haye memilih bertahan di Belanda dan melanjutkan perjuangannya bersama Almere City FC untuk musim 2024-2025. Ini, saat kontrak Haye bersama Almere City FC akan segera berakhir pada Juni 2025, OGC Nice kembali melakukan pendekatan dengan lebih serius. Tidak hanya rumor belaka, banyak spekulasi yang menyebut bahwa Haye telah melakukan pertemuan resmi dengan perwakilan OGC Nice untuk membahas detail kontrak dan rencana kariernya di Prancis. Para penggemar sepak bola di tanah air pun mulai ramai membahas masa depan sang gelandang elegan timnas Indonesia tersebut. Keputusan Tom Haye untuk tetap di Eropa sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan bagi mereka yang memahami ambisi dan dedikasi pemain satu ini. Bermain di Ligue 1 bersama klub sebesar OGC Nice akan menjadi batu loncatan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas permainan Tom Haye. Apalagi sebagai pemain timnas Indonesia bermain di Liga Top Eropa akan menjadi modal berharga untuk membantu Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Namun bagi sebagian supporter di Indonesia, keputusan Haye ini menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam. Banyak yang berharap sang pemain mau pulang ke Indonesia, bermain di Liga 1, dan mengangkat kualitas kompetisi domestik dengan pengalaman yang ia bawa dari Eropa. Kehadiran pemain seperti Tom Haye dianggap mampu meningkatkan animo supporter, kualitas permainan, dan daya saing Liga 1 secara keseluruhan. Tetapi di balik semua itu, Tom Haye menunjukkan bahwa seorang pemain profesional harus memiliki visi dan keberanian dalam mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia ingin menaklukkan Eropa, ia ingin membawa nama Indonesia tetap diperhitungkan di level tertinggi, dan ia ingin menjaga kualitas dirinya agar dapat selalu menjadi pemain penting di timnas Indonesia. Kepindahan Tom Haye ke OGC Nice akan menjadi babak baru yang patut dinantikan.
Dengan gaya bermainnya yang tenang namun efektif, visi bermain yang luas, serta kemampuannya dalam mengontrol lini tengah, Haye berpotensi menjadi pemain kunci di lini tengah OGC Nice. Jika berhasil menembus tim utama, Haye akan semakin membuka mata dunia bahwa pemain keturunan Indonesia juga mampu bersaing di level tertinggi. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proses pembelajaran seorang pemain tidak akan pernah berhenti, dan bermain di Liga Top Eropa bisa menjadi jalan untuk membawa sepak bola Indonesia naik ke level berikutnya. Meski polemik ini sempat membuat publik baper, banyak yang tetap mendoakan Tom Haye agar sukses di OGC Nice dan tetap menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional mendatang. Dan kini yang bisa dilakukan publik Indonesia hanyalah menunggu konfirmasi resmi dari OGC Nice Almere City FC dan Tom Haye sendiri. Apakah benar sang gelandang timnas Indonesia akan segera menandatangani kontrak dan diperkenalkan sebagai pemain anyar OGC Nice? Ataukah masih ada kejutan lain yang akan terjadi di detik-detik akhir bursa transfer nanti? Yang pasti keputusan besar Tom Haye ini menjadi bukti bahwa setiap pemain memiliki panggilan hati dan cita-cita yang ingin mereka capai. Indonesia boleh saja kecewa karena gagal melihat Tom Haye bermain di Liga 1 musim depan. Tetapi Indonesia juga patut berbangga karena memiliki pemain yang siap memperjuangkan mimpinya di Eropa demi membawa nama Indonesia lebih dikenal di panggung sepak bola dunia. Polemik Tom Haye menolak Liga 1 demi OGC Nice ini bukan sekadar kabar transfer biasa, melainkan bagian dari cerita besar tentang perjuangan, ambisi, dan mimpi seorang pemain sepak bola dalam menorehkan sejarah bagi dirinya dan bangsanya.